Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ilmanus Surabaya. Kali ini kita coba untuk nge-zoom bareng sama dua ketum. Tetap saya yang di sini ada Aryo sama Bram. Halo. Aryo sama Bram. Halo. Cek suara. Yo, Bram. Cek kan suaramu. Tes. Halo? Enak. Kerungu kan ya? Yo. Ya. Main kerungu. Suaranya ada kurang banter sidik. Yo. Nah, pokoknya lu enak kayak ngono. Iya, Po. Posone. Yo, Bram. Lancar, alhamdulillah. Aman. Dino ke piro iki? Sampai lali aku. Podo, lali. Kepitu. 10. Itu. Karo. Enggak tahu. Dia anggerai. Sambil nunggu join. Jadi kali ini ada bintang tamu ya. Bintang tamu salah satunya adalah Bang Jabrik. Itu salah satu mantan ketua umum Indomanut yang pertama. Dan kedua sama Mas Imam Yumarsa. Itu ketua umum Indomanut yang sekarang. Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol, bahas-bahas tentang suka dukanya menjadi ketua umum di Indomanut. Apa aja sih kira-kira? Ya nanti kita langsung ketemu ngobrol sama orangnya langsung. Masih penasaran. Nah, ini dia. Akhirnya Mas Jabrik sama Papi Imam udah join. Saya dulu, Mas. Sama teman-teman. Tadi kita udah... Halo. Teman-teman Indomain United. Surabaya dan Indonesia. Masih Vanya NCSA ini. Suka dipakai Zoom buat sekolah. Nggak apa-apa, Mas. Jadi tema yang kali ini yang pertama di-upload di YouTube nih, Mas. Semua. Oke. Satunya Mas Imam, satunya sama Mas Jabrik. Ngobrolnya santai aja sih, Mas. Kemarin sih udah tak share pertanyaannya. Sama Mas Imam juga di barusan share. Paling nggak biar tahu lah kurang lebih apa-apa aja. Ya, tanya seputar Indomaret. Entah itu bukan pas Mas Jabrik jadi ketum kemarin, terus Mas Imam yang lagi jadi ketum sekarang, kayak gitu. Nanti jawabnya gantian ya, Mas. Satunya Mas Jabrik dulu atau Mas Imam dulu, serah lah. Nanti aja. Dari mantan ketum dulu dong. Terus boleh. baru ke sekarang. Kenapa gue duluan sentimen lo sama gue Gumi? Ya kagak, masa ketumnya sekarang dulu ya? Enggak lah. Kan, oh iya, kan justru yang ditunggu-tunggu kan yang ketumnya sekarang kan. Iya. Sama the next ketum ntar kan kita masih nggak tahu. Oh iya. Ya udah yang pertama langsung aja ke Mas Jabrik. Mas bisa apaan nih? Apa sih pas waktu awal mula dulu kepilih jadi ketum? Waktu itu pas Gatnas pertama, Mas ya? Enggak. Itu pas Gatnas Semarang. Itu Gatnas Semarang ya? Semarang tuh Gatnas berapa? 3 ya? 5. 3 atau 4 sih? Ketiga. Satu Jakarta. Ya. Semarang, Bogor, terus Surabaya gitu kan. Semarang, Bogor. Iya, 3. Surabaya emang 5. Nah, 5 kan Bogor. Kan 3 Malang. 5 Bogor. 2 Jogja, 3 Malang, 4 Semarang. 4 Semarang. Ya. Jadi itu ceritanya, forum kita udah jalan dari 2007 kan ya. Oh. Ya, Reborn itu. Terus makin kesini. 2011 akhir tuh ada wacana, ada celetukan dari member tua juga. Perlu gue sebut nama nggak? Ada di dulu di bekas kolab Batam namanya Bang Isal. Iya dia ngusulin gitu, Indomanut masa Indomain United mau begini-begini terus gitu. Iya sih berbentuk forum, tapi masa sih nggak mau ada kepalanya, masa sih nggak mau ada strukturnya gitu. Pokoknya begitulah, dulu sempat jadi pro dan kontra, kan ada thread-threadnya itu jadi pro threadnya itu lumayan hangat lah waktu itu. Ya udah, akhirnya ngomongin, sampai akhirnya ya dipertimbangkan juga akhirnya. Waktu itu sebelum ada itu kan kita cuma ada moderator forum sama manajer forum, udah. Sama di mananya di tiap region itu ya ada korlap. Waktu forum udah ada korlap ya, Mas ya? Udah ada. Siapa? Korlap Surabaya pertama kali Mas Iwan kan? Mas Iwan. Itu juga zamanin forum. Enggak tahu Aryo. Jadi moderator sekaligus korlap gitu ya?
Enggak. Gimana? Mas Iwan tuh kebetulan waktu itu memang moderator forum juga. Tapi karena dia di Surabaya, dia yang ngerintis Surabaya untuk buka lagi, ya otomatis dia korlapnya waktu itu pertama kali. Ada Mas Iwan, siapa lagi ya? Waktu itu sempat ada Niki juga gitu. Niki. Udah gitu, akhirnya udah forumnya itu, thread-nya itu jalan. Sampai akhirnya dipertimbangkan juga. Sampai akhirnya kita ketemu Gatnas 3 di Semarang. Di Semarang itu ada ceritanya Gatnas 4. 4 ya? Sempat. Iya. Itu pokoknya Malang, Mas. Jogja, Gatnas 1 Jakarta, Gatnas 2 Jogja. Jogja. Gatnas 3 3 Malang. Malang, oh iya, Gatnas 4. 4. Gatnas 4 ya. Malang. Iya, situ kita kumpulin moderator sama korlap-korlap, ngomongin isu ini gitu. Ya udah, akhirnya mengerucut. Namanya tuh mengerucut ke gua gitu. Padahal waktu itu ada Cakbal juga. Cakbal tuh ya sesepuh Surabaya juga lah. Cakbal nggak ada yang nggak kenal kan anak Surabaya. Tahu loh. Ya udah akhirnya apa sih memutuskan dengan itu aklamasi di itu akhirnya memutuskan ya udah. Jadi aja. Apa lagi? Ya ampun. Ketua umumnya gua, wakil ketua umumnya Cakbal. Dari situ gua baru. Oh iya, wakil ketum Cakbal dulu. Iya. Dari situ ya udah. Ada pelantikan di acara Puncak Gatnas Semarang. Ya udah setelah Gatnas itu gua mulai menyusun kabinet. Mas Imam jadi salah satu anggota kabinet, jadi bendahara. Udah. Sampai itu 2012 niatnya di ADRT ya. Pemilihan 2 tahun sekali. Tapi tahun berikutnya ya, Gatnas Bogor itu ya. Gatnas Bogor itu 2014 ya. 15. Bogor 2015 ya? 13. 15 Surabaya. 2013. 2013. Ya, di situ masih belum ada wakil ketum. Nah, harusnya kan 2014 tuh, tapi karena 2014 nggak ada Gatnas, ya akhirnya gue extend lagi nih sampai Gatnas Surabaya 2015 ya. Iya. Udah 2015 tuh, ternyata gue udah mau lengser. Tapi ya, gitulah. Akhirnya mengemban tanggung jawab lagi sampai 2017. Dan akhirnya di Gatnas Batam menyerahkan tanggung jawab kepada Mas Imam. Begitu, Mas. Sekaligus menjawab waktunya Mas Imam. Kalau kita kecil di ketum. Kalau Mas Imam waktu itu kan voting ya Mas? Waktu zamannya Mas Imam. Itu baru pertama kali voting Mas ya? Ketum ya. Ada pilketum loh kita dulu. Iya. Pilketum itu. Pas tapi zamannya Mas Imam. Pemilu sih, sampai pemilu sih. Ada tim sesnya juga. Dan gua termasuk tim sesnya Mas Imam. Bukan tim ses satu lagi, bukan? Ini tim ses satu lagi. Harusnya ada tim ses satu lagi ya. Ada. Iya. Biar apple to apple. Jadi saat itu memang ya kita lagi coba buat, bukan kita ya, Indomanut itu lagi coba buat pemilihan ketum pakai voting ya. Cuma gue lupa juga deh waktu itu mekanismenya votingnya pakai datang ke TPS gitu harusnya di tempat nobar kalau nggak salah ya. Nah cuman karena memang pada saat perjalanannya kan memang semuanya kan kita ini baru ya, kita mencoba buat seadil mungkin atau gimana mungkin. Nah tapi di saat perjalanannya ya cuma ada 2 kandidat, gue dan satu lagi dari Medan, si Eja. Nah tapi sepanjang di perjalanannya ada kejadian yang bikin satu kandidatnya itu si Ejak mundur. Jadinya cuma ada gue doang. Nah cuman kita masih belum tahu tuh saat itu tahun 2017 ya. 2017. Nah kita harus ngapain nih, nggak ada kandidat gitu.
masa ada beberapa opsi lah, sampai akhirnya ya udah karena kita masih baru, kita diputuskan di Gatnas Batam tuh tahun 2017. Harusnya di 2017 itu kita perayaan, bukan malah diskusi gitu. Itu Di pas situ Munas malah ya? jadi Mas ya? Iya, Munas itu. Munas sampai jam berapa tuh waktu itu? Sampai jam 2 malam ya? Jam 3. Iya, sampai Iya. sampai jam 3 sampai begadang pokoknya. Ya, Memotong pengalaman waktu, lah sih kayak gitu. Sebelumnya kan juga sempat after party gue tuh. Atau waktu ini hore-horenya. Yoi. sempat apa namanya? Ada yang dari Bang Satria ya? Bang Satria dari mana tuh? Kudus kalau nggak salah, itu kan sempat bikin ide gimana kalau kota kosong aja. Soalnya kan ini kan apa namanya? Cuman satu calon. Gimana kalau satunya kota kosong gitu. Tapi banyak yang nggak setuju sih. Itu gimana gue juga nggak ngerti. Ya karena nggak setujunya karena berbeda dengan dari awalnya gitu. Kita nggak bisa ngomong berubah-berubah saat itu, sementara kan yang Gatnas di Batam nggak semuanya datang kan, semua region. Ya. Nah tapi dari beberapa region mayoritas itu memang pendukung gua. Cuma ada satu region yang datang itu Bandung. Bandung tuh dukung Ejak. Jadi mereka merasa keberatan. Nah sampai akhirnya ya udah karena suara terbanyak, akhirnya Bandung coba buat ngejalanin dengan ketua umumnya gua gitu. Karena memang ya mau dirubah kayak apapun kita nggak punya skenarionya gitu kan, karena masih baru kan buat skema-skema ini. Iya, dan makanya waktu Munas itu beneran kok wakil region yang ngebawa suara masing-masing calon tetap komit dengan suara yang mereka masing-masing gitu. Kayak Revi datang kan waktu itu, wakil Palembang kan ya. Ya, dia tetap wakil Palembang dengan bawa suara buat Eja. Ya. Nah, tapi pada saat akhir gue presentasi segala macam, si Palembang akhirnya pindah ke gue. Nah, tapi cuma Bandung aja yang enggak, karena mereka karena yang datang itu saat itu Fadil masih belum apa sih istilahnya, belum jadi korlap kayak sekarang. Jadi cuma perwakilan aja gitu. Jadi dia nggak bisa nentuin karena dia nggak bisa ngambil keputusan kan, karena yang lebih senior lebih banyak nggak ikut Gatnas tapi ada di Bandung. Akhirnya mereka tetap memilih ketua yang calon yang satu lagi. Ya tapi tetap 2017 gue sih yang dipilih. Gitu. Oh, berarti kayak voting pertama dan itu juga mengalami kendala ya? Waktu pemilihan Mas Imam ini kan? Iya, karena ada yang mundur sih. Jadi kita Indomaret belum pernah nyoba nih buat Piltum yang benar-benar tuh berhasil sampai akhirnya terpilih tuh belum ada gitu. Kalau ya mudah-mudahan. Rencana kapan tuh? Ada rencana nggak tuh? Rencana sih 2019 kemarin ya. Nggak jadi lagi. Udah lewat tuh. Kendalanya apa tuh? Kendalanya nggak ada calon yang mencalonkan gitu. Bingung. Iya, salah satu nih dari kalian bertiga nih. Nggak ya? Tapi bener Mas, yang dulu waktu ya gitulah. voting itu pas waktu nonbar. Waktu itu Surabaya juga. Pas waktu nonbar gede sih, pasti CX. Iya kan, gua reshare tuh di mana di Facebook gua waktu itu udah lagi acara puncak Gatnas Surabaya di Tim Expo ya. Tim Expo kita nobar yang kalah, terus kita dapat shoutout dari Mas Tio di Bein di pas halftime kita dapat shoutout kan, selamat Gatnas Indonesia. Iya itu 2015. Yang habis itu kita diomelin semua sama Cabal. Iya. Pakai mic. Itu Mas. Itu rasanya yang jadi kayak jenggo ya datang set pegang mic. Gue gini Mas. Ngomel-ngomel. Langsung gini Mas. Bingung mau ngapain. Itu ada perwakilan dari itu sih. Iwan nggak bisa ngomong Iwan. Iya, nggak bisa. Wan, apa kabar Wan? Panitia lagi gini. Aduh. Itu out of context banget ya. Nggak ada yang rencanain, kita juga nggak tahu. Kalau nggak ada itu nggak seru sih. Belum lagi gepeng pingsan ya. Ini berhasil.
Emosi. Kangen banget itu. Kangen Aduh. banget. Bram, gak tahu Bram. Apa? Ya iku. Ya, Apa pertanyaan? Pertanyaan kan wis di-share pertanyaannya. Ini selanjutnya ya? Mm-mm. Kesimpulan dulu. Jadi gue jadi ketua umum itu dari Kesimpulan tahun 2017 sampai dengan 2019 seharusnya. Cuman karena memang 2019 belum ada pemilihan, jadi nambah lagi sampai 2020. Nah, cuman kan 2020 ada COVID, ya udah masih jalan terus aja. Cuman ya masih jalan dengan kabinet yang lama aja sih. Alhamdulillah sih masih jalan-jalan seperti biasa, nggak ada yang ditinggalkan lah gitu, nggak ada yang terbengkalai gitu sih. Jadi nggak 2 dekade kayak Bang Jabrik tadi ya? Enggak kan? Hampir 2 dekade. Hampir. Dalam perjalanannya Emang Mas Jabrik Enggak, 2 dekade? masih terlama. 5 tahun, 2 periode. 2 dekade, periode kali namanya bukan dekade. Oh iya, periode. Apa tadi sing mulai dekade? Dekade kan 10 tahun. Aduh. Ngalah-ngalahin Chris ya dong. Ini. Oke. Next, Bram. Buat Mas Imam sama Mas Jabrik nih. Mas Jabrik dulu. Hal-hal yang paling disenengin ketika jadi ketum apa kira-kira? Nggak kehitung. Yang paling memorable lah, yang paling memorable. Memorable ya? Iya, gimana ya? Ngerasa senang aja ketika bangga gitu, happy lah ketika gue tampil ke depan. Terus misalnya ada region punya acara, punya event, gue diundang gitu. Gue happy banget, nggak pernah kebayang bakal seperti itu. Gitu. Itu aja. Terus ya dikenal orang jelas seneng. Siapa sih yang nggak seneng dikenal orang? Ya intinya sukanya banyak banget. Nggak mungkin gue sebutin salah satu. Follower sih dari sebelum jadi ketum udah banyak. Follower 10.000 itu dari Indomaret itu. Sebelum jadi ketum juga udah banyak. Oh, udah banyak. Iya. Itu tuh, tau nggak? Salah satu yang diomongin sama Upi, Mas Upi Depok. Waktu Munas di Semarang malam-malam sebelum acara puncak itu. Ya gitu tuh yang diomongin tuh. Ya kita mengajukan nama Mas Jabrik salah satunya ini apa karena ini dan follower medsosnya banyak. Apaan sih gue? gitu. Hai ya. Udah gitu. Kalau Papi? Mas Imam silakan. Kalau gue sih hampir sama sih semuanya ya. Jadi kayak belum pernah kan ya kayak zaman sekolah aja kayak ketua OSIS nggak tertarik kan. Pas kuliah ikut-ikut BEM juga nggak tertarik. Nah terus organisasi pertama gue mungkin ya ini Indomanut dan ternyata jadi ketua. Ya pengalaman yang seru banget. Apalagi kan kalau gue tuh kan suka keluar kota ya dari kerjaannya. Nah jadi kalau misal gue ke kota yang ada Indomanutnya, mungkin kalau bukan ketum nggak mungkin lah disamperin gitu. Nah ini disamperin lah di hotel, jadi enak aja terus rame orang-orang. Sebelum jadi ketum juga gue samperin mulu. Udah maju. Ya beda. Ya begitu. Kalau terus juga banyak suka tampil di masuk TV lah, koran lah, foto-foto, masuk artikel segala macem gitu. Nah itu kan suka nyenenginnya kan ya. Terus misalnya ada event-event dari sponsor gitu, ada pemain yang datang, nah, kadang-kadang kita suka dapat privilege tuh, ini ada nih buat ketua umumnya bisa datang bisa makan malam bareng gitu. Cuman karena memang yang datang itu mulu ya, dari zaman gue sebelum ketum juga udah pernah ketemu tuh kayak bangsa Andy Cole lah, terus siapa lagi sih yang suka kesini? Mereka yang udah gitu. udah ngekos di Jakarta lah, pemain-pemain udah ngekos di Jakarta. Iya, udah ngekos di Jakarta. Jadi kan jatah-jatah itu gue bagi-bagiin lah ke teman-teman yang lain, entah ke pengurus yang datang pada saat itu atau member-member lain gitu yang datang. Paling itu aja sih. Ayo. Oke, next question dari gua nih. Ini kayaknya lebih ke curhat sih, ntar panjang kayaknya ya dari gue. Kalau dukanya
jadi ketua umum Indomaret tuh apa aja sih? Mungkin kayak sering dimarahin bini atau kadang istri Itu udah nggak tahu suka. jawabannya, ngapain nanya? Siapa tahu kayak kerjaan kantor terbengkalai mungkin ada nggak dari Bang Jabrik dulu deh. Iya udah emang itu doang kok. Dukanya itu. Kalau secara organisasinya, secara indomainnya, gue bilang sih nggak ada gitu. Segala macam beban pikiran, pikiran yang tercurah kayak gitu-gitu, tanggung jawab itu gua anggap bukan sebagai beban, tapi memang bukan sebagai duka, tapi memang sebagai tanggung jawab aja gitu. Dukanya lebih ke keluarga aja gitu. Oh, Ya itu. Diplomatis nggak jawaban gua? Nggak. diplomatis. Masih. Kalau Papi? Kalau gue dukanya ya kalau diomelin bini ya udah, ya gue duduk diem di sofa aja juga diomelin gitu kan. Jadi ketum juga pasti diomelin. Oh, yang paling sedih sih menurut gue ya, misalnya ada sponsor ada kuis gitu kan, kuis hadiah giveaway, udah pasti gue nggak bakal bisa menang karena nggak mungkin kan ketua umumnya menang gitu kan, dapat undian Imam Yu gitu ya, nggak mungkin menang. Itu dukanya salah satunya sih. Dan yang lain mungkin apa ya, bukan duka sih, ini ada pengalaman unik gitu. Tiba-tiba malam-malam ada yang nelpon gue, mungkin saudaranya member atau apa nggak tahu, nelpon, halo, WhatsApp dulu, nelpon nggak diangkat, dia WhatsApp waktu itu, Mas saya saudaranya ini, saya baru datang nih dari luar kota, bisa nggak saya numpang di rumah Mas dulu gitu. Hah, siapa ya gitu? Ini member Indomaret ini gitu. Wah, nggak bisa kalau malam, kalau nginep di rumah saya gitu segala macam ya. Itu bukan duka sih sebenarnya, karena mungkin dia ngerasa sendirian gitu. Ya kalau mungkin gue bujangan bisa-bisa aja, cuma kalau gue kan rumah kan isinya cewek semua kan, nggak mungkin lah main ajak-ajak cowok nginep gitu. Gitu aja sih. Ya kalau duka nggak ada sih, gitu-gitu aja. Dibawa santai aja sebenarnya, karena kan kita nggak sendirian, ada kabinet. Oke. Thank you. Oke, next. Selanjutnya. Mas, kira-kira menurut Mas Jabrik sama menurut Papi, kira-kira Indomaret yang sekarang ini kayak gimana? Mulai dari yang perjalanan tahun berdirinya sampai mungkin yang sekarang, terus juga di tengah-tengah pandemi kayak gini, perkembangannya mulai dari perjalanan itu kayak gimana? Masing-masing dari Mas Jabrik sama Mas Imam. Boleh nggak Imam dulu? Boleh, Bang. Menurut pandangan masing-masing. Kalau Indomaret itu gimana ya? Karena memang apa yang dialami Indomaret sekarang ini mungkin hampir terjadi di seluruh komunitas ya. Karena kan era-era komunitas bola itu kan terjadi di saat zaman kita ini masih kuliah segala macam gitu. Nah, makin ke arah sini tuh makin bergeser. Jadi kayaknya tren buat anak-anak muda gabung komunitas bola itu kayaknya udah mulai berkurang. Jadi yang kita rasain sendiri, kok makin sedikit ya, atau enggak yang datang yang itu aja gitu. Nah, dan yang lain juga, kalau dulu MU tuh lagi jaya-jayanya di zamannya eranya Jabrik gitu. Nah, di era gue ya mungkin gue terkenalnya di fans Liverpool gitu, ketua umum Indomaret yang bisa ngebawa MU juara Liga Champions sama Liga Inggris nih sekarang nih, zaman gue. Jadi pada senang. Iya, Liverpool. Ngebawa Liverpool juara. Ngebawa Liverpool. Jadi pada pengennya fans Liverpool, teman-teman sekitaran kita ya, yang anak-anak fans Liverpool pada senang, wah kalau lu jadi ketua umum terus MU pasti dibawa terus nih, pada senang nih gitu. Jokesnya sih seperti itu. Kalau tantangan Indomaret yang sekarang ya mungkin kita bisa dibilang regenerasinya agak terlambat ya. Jadi orang yang masih aktif itu masih itu aja gitu. Paling dari gue sih itu. Dari zaman kuliah sampai udah kerja, sampai udah nikah ya, mereka masih dia aja terus yang datang ke nobar, yang masih jadi pengurus. Belum ada yang anak-anak kuliahan yang baru datang jadi pengurus terus apa sih namanya itu istilahnya? Rekrutmen. Konsisten untuk datang dan ngurus gitu. Nah. Mas Brik? Ya. Pertama-tama bagi sebagian yang
memang sama kayak yang Imam bilang. Beda banget sama dulu. Jadi dulu biarpun anak kuliah kayak mau anak udah mau first jobber kayaknya untuk masuk ke dalam suatu fanbase dan aktif di dalamnya itu suatu kebanggaan. Bukannya nggak ada tuh pikiran gue bisa dapat apa kalau aktif di fanbase, nggak ada pikiran begitu. Kalau sekarang yang gue lihat sih mungkin yang gue pikiran kayak gitu ada. Apa yang gue dapat kalau gue aktif di fanbase bola, apalagi fanbase dari klub bola yang agak juara-juara, yang prestasinya mendem. Terus ya begitu deh. Sekarang ini juga ya sorry to say ya, sensitivitas akan suatu isu yang lagi beredar, maksudnya keinginan untuk bergeraknya juga gue rasa kurang banget. Beda banget ya. Gue juga nggak bisa nyalahin siapa gitu. Zamannya memang udah beda. Dulu zaman gue dibesarkan di zaman forum, di mana join forum itu kita beradu argumen di sana, kita nyari knowledge di sana, itu udah suatu yang berharga banget. Tapi sekarang knowledge nggak bisa didapat di mana-mana, nggak cuma didapat dengan forum. Ya, jangan join forum aja, gitulah. Ya udah begitu. Iya sih mas, kayak orang-orang yang dulu yang udah ngerasain forum sama yang sekarang yang belum, kelihatan bedanya sih. Stay tetap ngurusin demanutnya. Kalau di Surabaya yang kita nih, kita bikin grup WhatsApp, kita bahas di situ. Mau ada apa aja, isunya ada apa aja, gosipnya lagi ada apa aja. Jadi mereka saling lempar, cuman bedanya adalah nggak kayak dulu pas di forum. Di forum dulu kan enak mas, ada thread-nya. Ini thread untuk pemain, ini thread untuk launch. Jadi kita enak tuh mau ngobrol di situ. Terus waktu itu sampai yang waktu pertama kali bisa di mobile, di Indomaret. Di mobile mas seneng banget tuh mas. Dulu kita bela-belain ke warnet untuk main forum. Sekarang udah dikasih yang di depan mata, di tangan sendiri. WhatsApp. Dibaca juga kagak. Dulu juga sampai waktu forum bisa diakses di HP, itu kayak tiap siang aku habis selesai kuliah, langsung buka forum di HP. Itu HP masih belum kayak sekarang, jadi masih masih zaman dulu. Terus lagi ngomongin apa ini, langsung ngecek, langsung scroll. Terus sudah ya nggak kenal orang-orang, cuma tahu username-nya, terus cuma tahu kotanya doang, udah batas kayak gitu. Tapi ngobrolnya itu juga tuh itu yang bikin kita cuma tahu username, kita penasaran orangnya gimana. Ketika Gatnas itu akan excited banget ketemu, oh ini si ini. Sekarang gimana ya, biar kata tahu IG-nya apa, Twitter-nya apa, tapi nggak ada kepengenan untuk pengen Gatnas, susah, beda udah. Kalau yang zaman sekarang sih harus ada yang nge-push juga, harus ada yang support juga sih, kayak yang kalau di Surabaya kadang-kadang kayak yang ngobong-ngobongin kayak gitu. Kalau nggak ada ya dalam lagi, ya padam lagi semangatnya, kayak gitu sih. Soalnya kayak pengalaman pribadi gue nih. Gue kan dulu baru join itu kan sekitar tahun 2012 ya. 2012 itu juga yang ngajak kan Mas Iwan. Gue sebelumnya pernah sih main di forum itu tahun 2010 itu gue ada. Cuma nggak pernah aktif soalnya emang jarang. Emang gue malas gitu. Malas buka forum. Hal yang bikin gue jadi excited kayak pengen kenalan sama member lain ya dari Gatnas, ya cuman Gatnas yang bisa ketemu, kayak bisa kenal sama Bang Jabrik, Mas Imam, terus bisa kenal sama punya teman baru kayak si Alfa, Coki, jadi deket kayak sekarang, kayak teman-teman Batam juga sebelumnya kan nggak ada yang kenal tuh, jadinya ya excited gitu, ya cuman dari Gatnas doang. Kalau nggak ikut Gatnas tuh rugi banget gitu bagi gue pribadi sih.
kayak gimana ya, momen ketemunya tuh kan 2 tahun sekali itu gitu, nggak ada lagi. Ya. Gimana Mas Imam? Iya bener. Ya bener kayak zaman forum gitu. Udah Di kayak forum host kita gue. sering timpal-timpalan kan, kenal sama orangnya, kenal username-nya, sering ngobrol, sering reply-replyan. Pas ketemu ternyata nggak kenal gitu, nggak tahu muka. Kayak kejadian tega pas lagi di Nobar Jakarta. Ada orang pakai baju Indomanut, langsung pakai baju MU gitu nobar, disamperin, daftar dong Indomanut gitu. Tahu-tahu orangnya ngomong, lah Tek, gue kan Uli, kolab Semarang. Lah lu Uli gitu, sampai nggak kenal gitu. Padahal di forum sering ngobrol. Itu juga tuh Iga. Nah, Iya. Itu emang lumayan parah sih karena offline gitu lah langsung. Gue dulu di Twitter gitu, ditawarin jadi member sama Gun Batam. Sama gue. Posisi jadi ketum padahal. Gue udah ketum belum, Bang? Udah ketum belum gue? Belum kan ya? Udah ketum. Belum kayaknya. Masa sih? Ya gila, belum. Yo, next. Aryo. Oke. Dari gue gini sih, menurut kalian perbedaan antara Indomanut ini dengan fanbase lain tuh apa? Duluan. Ya jabrik duluan lah. Iya. Break dulu, bentar dulu. Abaikan di belakang ke background. Dulu bedanya jelas banget. Dulu bedanya ketara banget. Dulu kita makanya kita cepat dilihat orang tuh karena kita punya azas plur kan. Peace, love, united, respect. Respect-nya itu yang kita gaungkan banget. Ya, mulai dari forum kita nggak dibenarkan untuk menulis penyebutan nama klub rival dengan yang tidak semestinya, nama pemain rival dengan tidak semestinya, dan itu sanksinya ya beneran gitu, warning dan bisa di ban permanen, dan itu kita jalani. Itu juga kita implementasikan ke kegiatan offline. Semua chain kita nggak ada yang insulting, apalagi rasis gitu. Terus kita implementasikan juga ke bagaimana member-member kita semua bergaul dengan member-member fanbase lain. Pada akhirnya alhamdulillah member kita selalu punya image yang baik di mata fanbase lain. Gitu. Kita berkawan akrab dengan CSC, dengan Milanisti, dengan Big Reds, dengan Indospurs. Pokoknya semua yang inilah. Nah, kalau sekarang bisa dibilang itu udah hampir dilakukan oleh hampir semua fanbase, respect segala macam. Terus mereka membuka diri untuk bersosialisasi dengan fanbase lain. Didukung juga oleh kalau di Jakarta ada Eva ya Mame. Eva tuh paguyuban fanbase Liga Eropa. Fans. Di Eropa. Nah di situ semua ada di situ dan Indoman United juga ada di situ. Ya udah semua berkawan baik. Jadi nggak ada lagi nyinyiran kayak dulu gitu. Ya begitulah. Sekarang kalau mau dibilang Indoman yang kayak gitu hampir dipunyai oleh hampir semua fanbase di Indonesia. Yang membedakan sekarang adalah gue mikir dulu. Yang membedakan sekarang adalah ya kita masih kita Indoman United, itu aja sih yang membedakan. Memang ada United Indonesia, ada United Army, ada lagi yang paling junior simpatisan United, tapi biar gimana juga kita Indoman United dan akan selalu dilihat diakui sebagai fanbase Man United tertua di Indonesia. Dan kita juga harus berbangga, kita patut berbangga karena kita yang mencontohkan dulu di awal bagaimana disrespect sama fanbase lain, sama klub rival, kayak gitu-gitulah. Ya. Next, Papi mungkin? Sama sih sama Jabrik. Itu sama-sama ya kalau yang mulu. ngebedain. Ya gimana? Karena gue udah gabung Indomanut itu ya yang gue rasain apa ya, sampai yang
udah dari zaman dulu yang istilahnya bisa dibilang founder gitu, masih dukung, maksudnya masih support kita banget gitu. Jadi mungkin gue nggak tahu juga deh, maksudnya itu kalau komunitas yang lain kayak gitu juga apa gimana gitu. Cuman yang bikin beda ya kita tuh buat melakukan sesuatu memakai atribut Indomanut gitu. Misalnya kita mau nge-tweet kah pakai akun Indomanut, pakai apa sih, misalnya kita lagi mewakili acara atau meeting segala macam, itu kayak merasa diawasi aja sama senior kan. Lu juga ngerasain sendiri mungkin ya, pernah jadi admin, salah ngomong dikit diserang sama yang senior, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, kalau nge-tweet nggak boleh opini, lu harus fakta dan harus netral gitu. Nah itu yang ngebentuk kita gitu, mungkin itu yang ngebedain sama komunitas-komunitas lain gitu. Ya gue pernah jadi admin gitu, terus pernah gue jawab ngasal-ngasal dikit, terus kayak dibilang kok jawabnya begini sih gitu. Harus ya kita punya karakter yang dibentuk sama senior kita gitu, itu mungkin yang ngebedain. Dan satu lagi ya mungkin kita juga nggak terlalu ngoyo banget ya buat profit ya, paling kita cuma buat bayar server aja sih. Yang lain mungkin kayak dikit-dikit jualan lah segala macem gitu. Kalau kita ya mungkin bisa dibilang setahun sekali aja kali jualan kaos ya. Paling bedanya di profitnya itu aja. Kita masih non profit kan, karena kita nggak ada target yang harus dicapai atau apa, dan nggak tahu juga ya, karena kita kan nggak tahu dapur komunitas lainnya. Meeting sama pengurus-pengurus United yang lain juga pernah gitu, dan kayak orangnya sama-sama aja sih. Cuman gaya mereka itu ya dibentuk sama senior mereka. Nah, kalau kita ya dibentuk sama founder dan senior kita yang seperti itu, yang selalu respect terhadap apapun yang kita ucapkan ataupun yang kita tweet atau ada di medsos. Seperti itu kurang lebih. Benar nggak, Brik? Benar. Benar ya? Benar aja gue mah. Benar. Pokoknya salah dikit diomelin ya sama Jabrik. Next, Bram. Aku bingung nih mau ngomong apa. Secara paling junior di sini. Agak paham apaan forum. Masa sih? Ini Lu aja deh. belum sempat ngerasain forum, Bro? Belum. Belum ya? Bang. Bram paling muda. Saya join 2000 era Moyes. Era gak enak saya. Enak. Oke. Terus next, pertanyaan terakhir deh, Mas. Masukan sama harapan untuk, tapi ini yang pertama masukan untuk Indomaret yang sekarang, apa yang perlu diperbaikin, sama nanti harapan untuk next ketum mungkin apa dari masing-masing, dari Mas Jabrik sama Mas Imam. Mas Imam dulu kali. Ya, dari gue ya, next ketumnya harapan gue semoga ada ya. Harapan itu aja, semoga ada. Untuk orangnya seperti apa ya, kan gue nggak bisa ngomong harus seperti ini, seperti apa gitu, karena kan itu hasil voting ya. Cuman yang gue bisa harapin buat nanti kalau udah dipilih jadi ketum ya, sebisa mungkin lebih baik dari kita berdua juga, gue dan Jabrik pasti banyak kekurangannya lah. Ya kalau bisa yang jelek-jeleknya dari kita tuh jangan diikutin gitu. Maksudnya kalau bisa bikin Indomanut tambah kompak lagi gitu. Gue nggak ngomong tambah gede ya, karena kita cuma pengen rumah ini nyaman sih sebenarnya, buat semua info dari atas ke bawah atau semua program yang kita jalanin tuh berjalan, dari mulai membership, terus juga info-info nobar, dan kalau kita kerja sama sponsor juga nggak malu-maluin gitu. Ya harapannya bisa kompak aja dari pusat ke region juga, sama ke kabinetnya, dan juga lalu ngutamain ya istilahnya semua tuh dilakukan untuk Indomanut gitu, jangan ego pribadi yang diutamakan. Kalau untuk Indomanut sendiri ya mau sampai kapanpun juga harus tetap ada sih, mau cuman isi entah tinggal 10 orang kah atau apakah ya, Indomanut pasti harus tetap ada sih. Tuh. Mau MU udah degradasi, amit-amit ya, tetap pasti ada Indomanut. Next, Bang Jabrik. Iya deh. Bener banget tuh.
gue maunya mana ya, buat yang udah lama, yang udah ngerti banget Indomaret kayak gimana gitu. Ya, makasih sebelumnya udah bisa untuk tetap ada. Gitu. Bisa untuk tetap ada, peduli sama Indomaret dan lain-lain. Terus untuk member yang udah join atau baru join gitu. Ya, inget lagi deh, pikirin dari diri lo tuh masuk Indomaret tuh tujuannya apa? Tujuannya buat keren-kerenan doang atau pengen nyari saudara baru, pengen nyari keluarga baru gitu. Kalau buat keren-kerenan doang ya jelas nggak guna sih gitu. Tapi kalau lo tujuannya untuk nyari keluarga baru atau apa, itu otomatis bisa menggerakkan membikin ya kalau ada apa-apa tuh lo peduli, kalau ada apa-apa lo ikut, lo pasti ikut ngeramein, aktif lah gitu. Walaupun nggak usah aktif jadi pengurus gitu, aktif mau ngeramein tiap ada undangan event apa juga udah berharga banget itu buat Indomaret. Ya intinya terus sama tadi kayak Imam, mau sampai kapan pun gue berharap Indomaret ini harus tetap ada. Ya ada kata harusnya sih, karena ini memang selain ini impian ambisi pribadi, gue yakin ini juga ambisi teman-teman gue yang sama-sama jalanin Indomaret sejak Reborn sih. Gue sering ngayal gitu, anak-anak gue nanti akan jadi member juga gitu, akan aktif juga gitu. Kagak. Ya begitulah. Mungkin sedikit klise gitu, tapi ya lu bayangin nggak sih kalau itu kejadian gitu. Ya. Nah, gitu. 2 generasi ya. 2 generasi. Apalagi udah 20 tahun kan. Indomaret. Apanya? Iya. Indomaret iya 20 tahun. Iya, 20 tahun. Seumuran. Iya. Yang akrab sama Om Sam dari tahun 2000 di sini cuma satu. Itu tuh. Gue doang ya. Imam. Dia manggil Om Sam bukan Om Bang Sam. Bang Sam. Ya Om Sam ya? Harus dikasih lihat nih Om Sam nanti. Iya deh kayaknya. Oke. Kayak udah habis. Bentar dulu, terakhir dari gua nih. Boleh. Buat kalian berdua, kira-kira ada pandangan nggak? The next ketum tuh kira-kira siapa? Mungkin kayak ada pencalonan gitu, mungkin. Ya buat have fun aja. Nggak harus. Gue nggak mau ikut-ikutan. Pertama Nggak mau ikut-ikutan gue. ya, kalau gue harapin sih ya salah satu dari pengurus di kabinet gue sekarang nih ya, entah mungkin wakilnya gitu. Ada wakilnya kan di sini? Di Pulau Jawa atau di Batam. Pulau ada. Nah, Bisa dua, kan? maksudnya nggak usah takut takut bakal ditinggalin lah. Maksudnya pasti banyak yang support kayak gue gitu. Gue punya pengalaman apa sih, siapa sih yang kenal gue dulu gitu. Tapi begitu gue jadi gitu banyak banget yang mau bantu gitu. Yang penting kita punya juga, program aja. Maksudnya kan bukan berarti semua kayak bakal nungguin perintah lo atau gimana, enggak. Jadi semua tuh punya ide gimana kita bisa nampung semua ide, terus pilih yang terbaik ya kita jalanin bareng-bareng, udah gitu aja sih. Pasti banyak yang support. Nggak mungkin nih gue nih udah berhenti nanti atau kita jabrik tiba-tiba gimana sih tuh kok Indomaret nggak jalan, kok diem aja. Nggak mungkin, pasti kita support lah. Nggak mungkin kita cuma duduk yang cuma ketawa-ketawa doang, enggak lah. Karena gue juga sampai sekarang masih dibantuin sama ketua umum sebelumnya gitu. Iya, demi Indomaret juga. Kalau nama sih gue nggak mau nyebutin nama. Jabrik mungkin ada nama. Enggak mau ikut-ikutan lagi. Ya oke. Ikutan. Gue yakin kabinet yang sekarang jauh lebih paham. Dan ya gue percaya sama calon dari kabinet yang sekarang. Dan udah pasti bakal ada calon dari yang lain kan. Ya udah. Itu akan lebih bagus. Ya. Demokrasi harus jalan. Ya. Gitu, Mas. Kita nggak pernah tahu kan, siapa tahu ada
tiba-tiba sebenarnya punya ide brilian gitu buat komunitas ini. Makanya kita harus demokrasi. Berat ya bahasannya. Berat. Iya nih udah dong, yang santai-santai ya dong. Iya, santai. Kita mesti berat tuh. Ada dulu. Berbobot ya. Satu lagi berat. Nih, gue boleh request nggak? Boleh. Next episode next episode harus bintang tamunya harus Bang Reza Iskandar. Oh udah. Wah, ini. Udah. Udah dalam rencana. Kalau dia nolak, terus samperin ke rumahnya, taping di rumahnya. Social distancing ya. Udah itu. Udah ada rencana kok. Udah ada rencana. Udah masuk rencana. Setelah yang ini langsung casting buat yang itu next. Dan ternyata semangat Mas orangnya. Iya. Oh, iya. Makanya dia kan Iya, kalau pasti ini. pasti Ini dia udah lagi waiting ini. Ini abis ini kita langsung beli phone baru pas itu. Kita close dulu Mas, karena kita closing dulu karena kan ini Oke. gitu. Jadi terima kasih buat Mas Japrik, terima kasih buat Mas Imam udah gabung, udah ikutan di ini apa ya, podcast Demak Surabaya, tapi yang untuk yang Zoom, yang edisi yang kayak ini beda, edisi spesial. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Iya. Thank you Mas Imam. Ajul. Thank you Mas Abrik. Jangan lupa buat Mas Bram. subscribe, Thank you Like. teman-teman Terima. Surabaya. Thank jangan you, lupa teman-teman subscribe, like, Surabaya. dan juga di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.